Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Ismi Salwa, NIM 19 10 20 10 89 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bayi tabung dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu pengertian bayi tabung. Pengertian bayi tabung atau inseminasi buatan atau kerap kali disebut dengan bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-talqihal sinai. Kemudian dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pemanian buatan atau juga pembuahan buatan atau bisa disebut juga penghamilan buatan. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah dari bayi tabung. Yang pertama, sejarah bayi tabung berawal dari upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan. Sebelum program bayi tabung ditemukan, inseminasi buatan dikenal sebagai metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inseminasi buatan dilakukan dengan menyemprotkan sejumlah cairan semen suami ke dalam rahim istri dengan menggunakan bantuan alat suntik. Dengan cara ini, sperma diharapkan mudah bertemu dengan sel telur dan tingkat keberhasilan dalam metode ini hanya sebesar 15%. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bayi tabung. Yang pertama ada gamet intrafallopian transfer atau GIFT. Merupakan sebuah teknik penciptaan kehamilan di mana sel telur yang sudah dipindahkan dari ovari si wanita akan dikawinkan dengan sel sperma si pria yang sudah dicuci bersih, lalu kemudian sel telur dan sperma tersebut diletakkan dalam tubuh fallopi melalui lubang kecil dalam abdomen si wanita. Yang kedua ada fertilization in vitro atau FIV, yaitu proses inseminasi dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di in vitro atau ditabung, dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer di rahim. Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh dalam cawan biakan atau petri dish dengan kondisi mendekati alamiah, yaitu dalam rahim. Kemudian FIV terdapat 5 cara, yaitu yang pertama pengobatan merangsang stimulasi indung telur, ada yang kedua pengambilan sel telur, yang ketiga yaitu pembuahan atau fertilisasi sel telur, yang keempat yaitu pemindahan embrio, dan yang kelima atau yang terakhir ada pengamatan terjadinya kehamilan. Selanjutnya yaitu FIV merupakan teknik pembuahan atau fertilisasi antara sperma suami dan sel telur istri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan atau in vitro sebagai lawan dari dalam kandungan in vivo. Anak hasil inseminasi buatan yang diperoleh dari pasangan suami istri bisa terjadi dari suatu pembuahan benih dan ovum dengan berbagai kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama adalah benih dari suami dan istri kemudian ditanamkan dalam rahim si istri. Yang kedua, benih dari suami dan istri kemudian ditanamkan dalam rahim wanita lain. Yang ketiga, benih dari suami dan dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan dalam rahim si istri. Yang keempat, benih dari suami dan dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan dalam rahim wanita lain. Yang kelima yaitu benih dari laki-laki lain atau pendonor dibuahkan dengan ovum si istri dan ditanamkan dalam si istri. Yang keenam, benih dari laki-laki lain atau pendonor dibuahkan dengan ovum si istri dan ditanamkan dalam rahim wanita lain. Yang ketujuh, benih dari laki-laki lain atau pendonor dibuahkan dengan ovum seorang istri yang lain dari suami dan ditanamkan di dalam rahim si istri. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dilihat dari hasil asal sperma
asal benih sperma yang dibuahi ovum ada 2 macam, yaitu yang pertama dari sperma suami, inseminasi menggunakan air mani hanya boleh digunakan jika jumlah spermanya rendah atau suami mengidap suatu penyakit. Tingkat keberhasilan sekitar 10-20%. Sebab utama dari kegagalan AIH yaitu adalah jumlah sperma suami kurang banyak atau bentuk dan perkembangannya tidak normal. Inseminasi buatan dengan sperma dan suami sendiri dikenal dengan istilah artificial insemination husband. Yang kedua dari sperma pendonor, ini dilakukan jika suami tidak bisa melakukan sperma atau azoospermia dan pihak suami mengidap penyakit kongenital yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pendonor sperma harus melakukan tes kesehatan terlebih dahulu seperti tipe darah, golongan darah, latar belakang status psikologi, tes IQ, penyakit keturunan, dan bebas dari infeksi penyakit menular. Tingkat keberhasilan ini 60-70%. Inseminasi buatan dengan sperma dari pendonor ini dikenal dengan istilah artificial insemination donor. Kemudian, bayi tabung dalam pandangan Islam, yaitu bayi tabung merupakan produk kemajuan teknologi kedokteran yang demikian canggih yang ditemukan oleh pakar kedokteran barat. Notabene mereka adalah kaum kafir. Bayi tabung adalah proses pembuahan sperma dengan ovum ditemukan di luar kandungan pada satu lubang tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Jadi proses tanpa melalui jiwa. Karena proses pengambilan mani tersebut berkonsekuensi minimal sang dokter akan melihat aurat wanita lain, dan melihat aurat wanita lain hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sementara tidak terbayangkan sama sekali keadaan darurat yang mengharuskan seorang lelaki memindahkan mani ke istri dengan cara yang haram ini. Bahkan terkadang berkonsekuensi sang dokter melihat aurat suami wanita tersebut, dan ini pun tidak dibolehkan. Mengenai hukum dan dari inseminasi buatan atau bayi tabung, manusia bila ditinjau dari perspektif Islam dapat ditafsir atau diperinci sebagai berikut. Inseminasi buatan dengan sperma dan ovum suami istri. Dalam bagian ini akan dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap inseminasi buatan. Pada manusia, jika sperma atau ovum berasal dari pasangan suami istri, upaya inseminasi buatan atau bayi tabung dibolehkan dalam Islam. Manakala perpaduan sperma dengan ovum itu bersumber dari suami dan istri yang sah. Inseminasi homolog dan juga disebut juga dengan artificial insemination husband atau AIH. Inseminasi homolog dan bayi tabung tidak melanggar ketentuan agama, karena adanya maksud hanya menempuh jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keturunan tanpa melalui prosedur sembahma, karena tidak dapat membuahi dan dibuahi. Kemudian menurut para ahli, yang pertama ada Kiai Haji Hasan Basri mengemukakan bahwa proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Hal itu disebabkan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus pada bayi tabung dengan positif patut disyukuri, dan ini merupakan karunia Allah, sebab bisa dibayangkan sepasang suami istri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi. Yang kedua yaitu peserta Muktamar Tarjih Muhammadiyah 21 Klaten berpendapat bahwa bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami istri biasa hukumnya mubah dengan syariat sebagai berikut. Yang pertama, teknik pengambilan sperma
Kemudian yang kedua, penempatan zigot sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita. Yang ketiga ada resepsian adalah istri sendiri. Yang ketiga yaitu dari MUI mengemukakan bahwa inseminasi buatan dengan sperma atau ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara multaram dibenarkan oleh Islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka dapat kita simpulkan bahwa bayi tabung dibolehkan atau mubah jika sperma dan sel telur berasal dari pasang suami istri yang sah. Bayi tabung diharamkan jika yang pertama sperma dan ovum yang berasal dari pasangan suami istri yang tidak sah. Yang kedua, menggunakan teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.